Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 29 Oktober 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roti hidup dan air hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami juga, bahwa iman yang sama boleh menjadi bagian kami dalam bekerja bagi-Mu, ya Tuhan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Valentina Silalahi. Kepada Saudari Velin, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Judul renungan pagi kita tanggal 29 Oktober, Rode dipenuhi kegembiraan atas pembebasan Petrus. Ayat intinya, dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kisah Para Rasul 12 ayat 13 dan 14. Kepada Petrus yang berada di penjara dan dijatuhi hukuman mati, malaikat Allah menampakkan diri melewati penjaga bersenjata pintu besar dan gerbang besi besar dengan baut dan palangnya. Malaikat menuntun hamba Allah keluar dengan selamat. Rasul itu segera menuju ke rumah tempat saudara-saudaranya berkumpul, di mana mereka pada saat itu sedang berdoa dengan sungguh-sungguh untuknya. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan
bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara, dan Petrus keluar dan pergi ke tempat lain. Sukacita dan pujian memenuhi hati orang-orang percaya karena Allah telah mendengar dan menjawab doa-doa mereka dan telah melepaskan Petrus dari tangan Herodes. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih atas penata layanan Saudari Velin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam Education halaman 255 paragraf 4 berbunyi, hanya perasaan akan kehadiran Allah yang dapat menghilangkan rasa takut yang bagi anak penakut akan menjadikan hidup sebagai beban. Biarlah dia mengingat janji itu dalam ingatannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Mazmur 34 ayat 8. Inilah yang terjadi kepada Petrus, dan karenanya kisah kelepasan Petrus dari penjara dan hukuman mati adalah agar iman yang sama yang ditanamkan dalam diri hamba-hamba Allah pada zaman dahulu dapat menjadi bagian kita. Berikut kisahnya. The Review and Herald, Mei 4 tahun 1911, artikel A, paragraf pertama, berbunyi, pada malam terakhir sebelum rencana eksekusi, malaikat perkasa dikirim dari sorga untuk menyelamatkan Petrus. Gerbang kuat yang mengurung orang kudus Allah terbuka tanpa bantuan tangan manusia. Malaikat yang maha tinggi melewatinya, dan mereka menutup tanpa suara di belakangnya. Dia memasuki sel, dan di sanalah Petrus terbaring, tertidur dalam kepolosan dan kepercayaan sempurna yang diberkati dan damai. Cahaya yang mengelilingi malaikat memenuhi sel, namun tidak membangunkan rasul. Petrus tidak terbangun sampai dia merasakan sentuhan tangan malaikat itu dan mendengar suaranya berkata, "Bangunlah segera." Dia melihat selnya diterangi oleh terang sorga, dan seorang malaikat yang sangat mulia berdiri di hadapannya. Dia bergerak menuju pintu, diikuti oleh Petrus yang biasanya cerewet, kini terdiam karena takjub. Mereka melangkah melewati penjaga dan mencapai pintu yang dikunci rapat, yang dengan sendirinya segera terbuka dan tertutup kembali, sementara para penjaga di dalam dan di luar tidak bergerak di pos mereka. Mereka tiba di gerbang kedua yang juga dijaga di dalam dan di luar. Pintunya terbuka seperti yang pertama tanpa engsel berderit. Tidak ada baut besi yang berderak. Mereka melewatinya dan pintu itu menutup kembali tanpa suara. Dengan cara yang sama, mereka melewati gerbang ketiga dan mendapati diri mereka berada di jalan terbuka. Tidak ada kata yang diucapkan, tidak ada suara langkah kaki. Nah, saat tiba di luar, saat berada di jalan terbuka, ketika cahaya sorgawi memudar, Petrus merasa dirinya berada dalam kegelapan yang pekat. Tetapi ketika dia sudah mulai terbiasa dengan kondisi gelap tersebut, perlahan-lahan hal ini terasa berkurang, dan dia melihat bahwa dia sendirian di jalanan yang sunyi, dengan udara malam yang sejuk berhembus di keningnya. Kini dia menyadari bahwa yang dia alami bukanlah mimpi atau penglihatan. Dia bebas, berada di bagian kota yang familiar. Dia mengenali tempat itu sebagai tempat yang sering dia kunjungi. Ia mencoba mengingat kejadian yang baru saja terjadi. Dia ingat dia tertidur, terikat di antara dua tentara, dengan sandal dan pakaian luarnya dilepas. Dia memeriksa dirinya dan mendapati dirinya berpakaian lengkap dan berikat pinggang. Karenanya, Kisah 12 ayat 11 berkata, dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, Petrus akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut Markus. Di situ banyak orang sedang berkumpul dan berdoa. Kisah ini
perlu kita ketahui sebab inilah dasarnya Rode bersukacita. Sebab semua tahu bahwa Petrus sudah dipenjarakan dan besoknya akan dieksekusi. Tapi malam itu, Kisah 12 ayat 13 dan 14 berkata, "Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang." Pesan penting adalah Rode mengenal suara Petrus. Jadi, tidak hanya malaikat Allah yang maha tinggi melepaskan Petrus dengan keajaiban demi keajaiban, tetapi Rode juga mengenal suara Petrus. Sehingga semua hal itu menyatu dalam sukacita Rode sampai-sampai gantinya membuka pintu, Rode segera masuk ke dalam dan memberitahukan kepada para murid bahwa Petrus ada di depan. Dan waktu Petrus masuk, Roh Nubuat berkata, "Sukacita dan pujian memenuhi hati orang-orang percaya, karena Allah telah mendengar dan menjawab doa mereka, serta melepaskan Petrus dari tangan Herodes." The Review and Herald, tanggal 4 Mei tahun 1911, artikel A, paragraf 7. Bukan hanya Rode yang bersukacita, tetapi semua yang hadir di dalam rumah. Sebab mereka berdoa untuk kelepasan Petrus dan Allah menjawabnya. Terlebih lagi, dalam paragraf 16 dikatakan, "Pertunjukan keadilan ilahi ini mempunyai pengaruh yang besar atas umat manusia." Artinya, kelepasan Petrus dari penjara itu punya pengaruh besar kepada orang-orang zaman itu. Kabar bahwa Rasul Kristus telah dilepaskan secara ajaib dari penjara dan kematian, sementara penganiayanya telah terkena kutukan Allah, tersebar ke seluruh negeri dan menjadi sarana untuk memimpin banyak orang untuk percaya kepada Kristus. Artinya, peristiwa kelepasan Petrus dari penjara dan dari hukuman mati membawa pertobatan kepada banyak orang, karena mereka melihat bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan umat-umatnya yang setia. Kiranya kisah ini membawa sukacita bagi kita semua, bahwa pekerjaan ajaib Allah itu bukan sekedar mujizat, tetapi untuk menuntun jiwa-jiwa kepada Yesus. Karenanya, kenali suara Yesus, sebab itulah kelepasan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kisah kelepasan Petrus dari penjara dan dari hukuman mati, yang mana pada akhirnya membawa sukacita bagi semua, bagi Rode, bagi para murid. Dan tidak hanya itu, pengalaman itu juga menuntun banyak orang untuk bertobat dan datang kepada Kristus. Karenanya, keajaiban demi keajaiban yang Kau sediakan ya Bapa, bukanlah hanya sekedar mujizat, tetapi untuk menjadi pertobatan dan pembaharuan bagi umat-umat-Mu dan bagi mereka yang belum mengenal Engkau. Untuk itu, tolong kami ya Bapa. Biarlah iman yang sama Engkau tanamkan dalam hati kami semua, agar masing-masing kami boleh mengalami pengalaman yang serupa, menjadi saksi-Mu yang penuh kuasa di dunia ini, sehingga pada saat Yesus datang kedua kali, kami didapati benar dan banyak jiwa yang boleh datang kepadamu untuk menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.